Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat hari Minggu buat kita semua. Pada hari Minggu ini kita bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 37 dan 38. Sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini kami boleh disertai dan diberkati Tuhan, meskipun kami tetap harus mengalami tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati kami, dan rasa syukur kami naikkan kepadamu pada saat ini. Berkati kami semua kembali dengan firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu ini menguatkan kami kembali dan terus meyakinkan kami untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkannya, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Amin. Mari bersama kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 dan 38. Firman Tuhan menyatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, saya memulai renungan ini dengan sebuah kisah yang saya dapatkan dari media sosial yang mungkin pernah Bapak Ibu baca sebelumnya. Sebuah kisah tentang seorang dokter yang pada suatu hari terlihat berlari-lari, sangat terburu-buru dengan masuk ke ruang operasi. Karena pada saat itu ada seorang anak yang akan dioperasi karena sakitnya. Keluarga sang anak yang saat itu sedang menunggu dan sudah menunggu lama sekali, merasa bahwa ada kemarahan. Sehingga kemudian mereka bertanya kepada sang dokter. Mereka bahkan mengucapkan kemarahan mereka kepada sang dokter yang dianggap tidak bertanggung jawab, yang dianggap terlambat untuk melakukan tindakan medis pada saat itu. Sang dokter yang pada saat itu datang dan berjumpa dengan keluarga itu hanya tersenyum dan menjawab dengan sangat-sangat lembut dengan mengatakan, "Saya mohon maaf. Saya datang secepatnya dan saya akan bertugas." Mereka bersama-sama merasa bahwa ini bukan jawaban yang diinginkan. Keluarga itu tetap marah, bahkan terus mengucapkan kemarahan itu. Tapi sang dokter kemudian langsung terus bekerja dan melaksanakan operasi. Setelah operasi, anak itu selamat, operasi berhasil, sang dokter keluar dari ruang operasi dan langsung pergi meninggalkan ruang operasi dan menyerahkan semua prosesnya kembali kepada suster-suster yang bertugas. Keluarga kemudian kembali melihat hal itu sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan mereka. Mereka menganggap sang dokter terlalu sombong untuk tidak kemudian menyapa mereka, menyampaikan hasil operasi tersebut. Dan kemudian mereka berjumpa dengan suster yang diberikan tugas oleh sang dokter, dan sang suster kemudian mengatakan kepada keluarga itu bahwa anak sang dokter baru saja meninggal dalam kecelakaan. Pada saat dia dipanggil untuk melaksanakan operasi, dia masih ada di pemakaman. Itulah kisah dari sang dokter yang tadi dianggap sombong, yang tadi dianggap terlambat, yang dinilai oleh keluarga tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, kisah ini mau menyatakan dan memberikan sebuah pelajaran buat kita bahwa seringkali dalam kehidupan kita juga melakukan apa yang dilakukan oleh keluarga tadi. Dengan mudahnya kita menilai orang lain. Dengan mudahnya kemudian bahkan kita memberikan penghakiman kepada orang lain.
kita tidak kemudian melihat, kita tidak kemudian mencoba menganalisa lebih lanjut, tetapi kemudian dengan mudahnya penghakiman itu kita tunjukkan. Mungkin kita tidak merasakan. Mungkin ada orang yang protes dengan pernyataan ini. Tapi Bapak Ibu, kita lihat bersama-sama bahwa hal ini memang seringkali mudah dilakukan oleh kita semua. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu sedang menonton sebuah pertandingan. Ada yang suka dengan sepak bola atau olahraga-olahraga lain. Kadang-kadang dengan mudahnya kita juga menghakimi para atlet yang sedang menjalankan pertandingan itu. Kita merasa sebagai orang yang paling pintar untuk melakukan olahraga itu. Dan secara tidak langsung kita juga melakukan penghakiman di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang kita alami saat ini pun kita juga seringkali melihat, kita juga seringkali mendengar ada banyak sekali perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang menunjukkan penghakiman-penghakiman dalam kondisi-kondisi sekarang ini. Terkhusus bagi mereka yang sedang terjangkit dengan virus COVID-19 ini. Ada orang-orang yang kemudian bahkan memberikan penghakiman kepada mereka. Ada orang-orang yang bahkan kemudian menjauhi mereka. Ada orang-orang yang menganggap mereka ini adalah orang-orang yang menularkan penyakit. Orang-orang yang harus dijauhi. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan mereka mendapatkan penyakit karena dosa mereka. Inilah yang seringkali terjadi. Inilah yang terkadang muncul dalam situasi seperti ini. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingin mengingatkan kita semua. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bagaimana seharusnya kita melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dengan tegas firman Tuhan kita dengar bersama-sama mengatakan kepada kita di ayat 37 tadi, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Ayat ini bukan mau mengatakan bahwa kita tidak bisa punya pendapat buat orang lain. Tapi jangan kemudian pendapat kita anggap yang paling benar terhadap sesuatu atau orang lain, sehingga muncullah penilaian dan akhirnya membawa kepada kita penghakiman kepada sesuatu atau orang lain di sekitar kita. Dan kita diingatkan Tuhan, kalau kita melakukan penghakiman, kita juga bisa akan dihakimi. Secara sederhana mungkin kita seringkali mendengar ada perkataan, ada sebuah ungkapan mengatakan kalau kita menunjuk orang lain, kita lihat ada 3 jari yang menunjuk kepada kita. Artinya kalau kita menghakimi orang lain, sebenarnya penghakiman itu juga ada dalam diri kita. Jadi kita ingat bersama-sama, jangan menghakimi orang lain. Jangan kemudian kita juga dikatakan di sini tidak memberikan pengampunan kepada orang lain. Jangan kita menghukum orang lain dengan apa yang kita miliki. Ada ungkapan mengatakan nobody's perfect. Tidak ada yang sempurna. Sehingga ini mengingatkan kepada kita untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa dan tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Karena Alkitab pun mengatakan demikian. Penghakiman itu adalah hak Tuhan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Sehingga membuat kita untuk tidak menghakimi orang lain. Untuk tidak memberikan penilaian yang kemudian berlebihan kepada orang lain. Tapi dalam kita melihat sesuatu, kita lihatlah dari diri kita. Apakah benar kita sudah melakukan yang terbaik? Ukuran kita menilai orang lain bukanlah ukuran kita sendiri, tapi ukuran firman Tuhan. Ukuran apa yang Tuhan katakan kepada kita. Sehingga itu membuat kita benar-benar melihat, berpendapat secara baik terhadap orang lain. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita ingat pesan firman Tuhan hari ini. Bahwa kalau kita menghakimi, kita juga bisa dihakimi. Bahkan kalau kita membaca kemudian di ayat yang selanjutnya, di ayat 42 dikatakan bahwa
orang-orang yang suka menghakimi itu sebenarnya adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang biasanya orang bilang itu lain di bibir, lain di hati. Orang-orang yang biasanya itu suka menjelekkan orang lain untuk menutupi kekurangannya sendiri. Jadi dengan jelas hari ini firman Tuhan mengingatkan kita satu hal. Di tengah-tengah kita menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini sedang membuat kita khawatir, sedang membuat kita cemas. Mari jangan tambahkan kekhawatiran, jangan tambahkan kecemasan kepada orang lain dengan kita melakukan penghakiman. Tapi sebaliknya mari kita saling mengampuni, kita saling hidup di dalam kasih, sehingga muncullah dan juga kita akan bersama-sama ada dalam sebuah persekutuan yang indah bersama-sama dengan orang lain. Karena kita bisa hidup saling mengasihi. Karena kita bisa hidup dengan terus-menerus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Tuhan sudah memberkati kami hari ini melalui firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semua untuk tidak saling menghakimi dalam kehidupan kami. Tapi sebaliknya kami harus hidup dalam pengampunan dan juga dalam kasih satu dengan yang lain. Sehingga kami akan menciptakan sebuah persekutuan yang indah bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Tuhan berkati dan Tuhan mampukan setiap kami untuk melaksanakan firman-Mu ini. Dan biarlah firman ini memberkati kami dan juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan kembali kehidupan kami kepadamu ya Tuhan, baik sebagai pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga kami. Kami berserah diri menyerahkan seluruh keberadaan kami kepadamu, karena kami semua beriman dan percaya Tuhanlah pemilik hidup kami, dan Tuhanlah yang akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah kami terus hidup dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, sehingga saat kami menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan ini, kami tetap kuat, kami tetap beriman, dan kami tetap berserah diri kepada Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan juga pemerintah yang ada di sekitar kami. Tuhan memberkati mereka semua, sehingga bersama-sama kami juga menopang, mendukung mereka dalam doa dan usaha kami, sehingga mereka juga bisa menjalankan aktivitas, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan kami menyerahkan ya Bapa situasi dan kondisi bangsa ini, agar Tuhan terus memulihkan bangsa ini di tengah-tengah kondisi dan situasi yang kami hadapi. Kami percayakan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikian juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada dalam pelayanan mereka, Tuhan juga memberkati. Umat-umat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan juga sembuhkan dan pulihkan mereka. Dan biarlah kasih Tuhan terus mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Dalam pergumulan-pergumulan yang mereka harus hadapi, kami mohon Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.